Tuan rumah. Tatapan Qin Yichen menatap lelaki tua dari keluarga kurcaci itu, dan di matanya ada kilatan warna yang aneh. Ini sama dengan pelelangan di luar. Hanya saja peserta di sini semuanya adalah orang-orang besar, dan hasil jepretannya juga sebanding dengan pelelangan yang tidak biasa. Wu Xiao terkekeh, dan menjelaskan kepada Qin Yichen. Lelang. Mendengar ini, mata Qin Yichen menyipit sejenak, dan ada ketertarikan yang kuat di matanya. Apakah pelelangan di sini adalah pelelangan paling mewah di benua 10.000? Saya tidak tahu apa yang akan muncul di sini dan apakah itu akan menarik tawaran dari banyak pembangkit tenaga listrik teratas itu. Hehe, semuanya, lama tidak bertemu. Selamat datang di Flight Trade Fair lagi. Mata Kelisan menyapu aula, dan suara tua itu terdengar pelan. Namun, tidak ada yang menanggapi suara sapaannya. Suasana di aula besar tampak sedikit aneh dan semarak dengan pelelangan di luar suasananya benar-benar berbeda. Untuk reaksi penonton, Kelisan tidak peduli. Jelas ini bukan pertama kalinya dia menghadapi situasi ini. Sua. Kemudian, jubah lengan Kelly sedikit melambai, dan seberkas cahaya putih diselimuti, seperti penjara luar angkasa, diselimuti. Qin Yichen sangat merasakan bahwa meskipun nafas lelaki tua itu kuat, itu tidak cukup untuk membuatnya takut, dan ruang yang sedikit terdistorsi di sekitarnya membuatnya merasakan gelombang yang sangat berbahaya. Pada kesempatan kali ini, pelelangan adalah barang langka, muncul di mana saja di benua 10.000, dapat menyebabkan badai berdarah, dan di sini, oleh Kelisan datanglah ke pelelangan. Jika ingin mendapatkannya, Anda harus menukarnya barang demi kepuasan penjual. Meskipun dalam kesempatan kelas atas seperti itu, perampokan jarang terjadi. Bagaimanapun, jika Anda berani melakukannya lagi, itu sama saja dengan menyinggung ras narkoba dan ras kerdil secara langsung. Dan itu akan menyebabkan permusuhan terhadap orang-orang besar lainnya, untuk amannya. Tuan rumah tetap harus bersiap. Saya harap Anda tidak keberatan. Setelah melakukan ini, Kelisan terkekeh kecil, lalu tidak banyak bicara, dan langsung mengumumkan. Karena orang sudah datang, maka sesi Flight Trade Fair ini, mari kita mulai. Dengan jatuhnya suaranya, mata semua orang di aula besar tiba-tiba tertuju padanya. Samar-samar, mata itu penuh harapan dan ekspresi bersemangat. Semua orang tahu bahwa apa yang muncul di sini bukanlah hal yang aneh. Hai, dengan gerakan Kelisan, sebuah gulungan berwarna merah tua muncul di tangannya. Pemakan naga api, kekuatan magis tingkat surga, diciptakan oleh pembangkit tenaga listrik puncak-puncak alam manusia dan dibudidayakan untuk pencapaian hebat, yang dapat membakar langit yang memadamkan bumi. Mata Kelisan melirik ke seberang aula, dan suara samar terdengar perlahan. Pemilik volume kekuatan ajaib ini ingin menggunakannya sebagai ganti volume atribut es tingkat kekuatan ajaib surga. Tentu saja, jika Anda dapat menemukan roh yang setara, spesies juga dapat diperdagangkan. Melihat gulungan di tangan lelaki tua itu, Qin Yichen hanya bisa menghela nafas. Kekuatan magis tingkat surga di 10.000 benua keluarga tidak sebanding dengan apa yang disebut keterampilan bela diri tingkat surga. Sihir tingkat surga menghargai kekuatan dalam dirinya, satu-satunya teknik pedang yang ditinggalkan oleh Mo Sheng. Tentu saja, Qin Yichen mengandalkan kekuatan-kekuatan sihir, dan kekuatan sihirnya sendiri tidak kalah dengan kekuatan sihir tingkat surga biasa. Qin Yichen terkejut dengan hal pertama yang dilelang di sini, yang sangat dihargai. Tampaknya level lelang ini sangat menakutkan di kelas atas. Saat suara Kelisan jatuh, ada saat hening di aula besar, tetapi keheningan ini tidak berlangsung lama, dan siluet membuang gulungan biru, terbang menjauh dari yang pertama. Gulungan itu terbang masuk, dan ruang bengkok di sekitar Kelisan secara otomatis membelah celah. Dia mengambil sedikit melihat lengannya dan meraihnya di tangannya. Kemudian, dia membuka gulungan itu, memindainya sedikit, dan mengangkat matanya lagi. Sua. Hai. Dan tanpa membicarakan Kelisan, ada dua sosok yang sekali lagi mengeluarkan sebuah gulungan dan jatuh ke tangannya. Jelas, ada 3 tembakan besar dari kekuatan magis atribut api ini yang menggerakkan hati yang menginginkan. Kekuatan magis tingkat surga, begitu saja dibuang. Orang-orang ini memiliki informasi yang sangat bagus. Melihat 4 gulungan di tangan lelaki tua itu, Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kekuatan magis seperti itu, yang muncul di mana-mana, cukup untuk menyebabkan penjarahan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan menyebabkan beberapa perang antar etnis, tetapi di sini tampaknya sangat biasa. Setelah menangkap 3 gulungan, istana kuno sekali lagi menjadi tenang. Tampaknya sama sekali tidak ada orang yang berniat untuk menawar, dan Kelisan menutup matanya perlahan setelah menunggu sebentar. Sekitar beberapa menit kemudian, matanya terbuka lagi. Dan saat jentikannya untuk menembak dengan jari, 2 gulungan ditembakkan ke belakang. Suara cekikikan juga terdengar. Setelah pemilihan pemilik volume kekuatan ajaib ini, transaksi ini membuahkan hasil. Setelah kata-kata itu jatuh, gulungan api merah itu jatuh ke arah orang yang menembaknya. Dan lengan yang terakhir diambil ke dalam pelukannya. Dan 2 sosok lainnya, melihat bahwa kekuatan sihir yang telah mereka keluarkan tidak dipilih. Dan dari jubah hitam,
mereka tidak dapat menahan diri untuk mengeluarkan suara mendengus dingin yang tidak senang. Namun, untuk suaranya, Kelisan terus membuat barang untuk dilelang jika dia tidak menyadarinya. Hai, dengan gerakan Kelisan, tulang mati yang sangat besar tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Dari tulang mati, suara guntur yang berdengung terdengar samar-samar. Ini adalah mayat binatang iblis atribut petir. Itu di depan raksasa puncak. Kelisan baru saja memberikan pengantar singkat. Ini semua tembakan besar. Tidak sulit membedakannya dengan mata. Pemilik kerangka ini ingin menggunakannya sebagai ganti 3 spesies roh mutan atribut bumi. Setelah dievaluasi, memang sepadan dengan harganya. Jika Anda tertarik, silakan ajukan penawaran. Mayat binatang iblis kolosal puncak dapat dijual dengan harga seperti itu? Aku khawatir ini sedikit rumit. Melihat reruntuhan, mata Qin Yichen sedikit menyipit, dan mulutnya bergumam. Itu bukan tubuh binatang iblis, tapi benda yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga ayam raksasa binatang petir. Dalam keraguan Qin Yichen, suara samar leluhur tua Lei Yao tiba-tiba terdengar. Mayat raksasa Thunder Beast? Tanda seru. Setelah mendengar ini, murid Qin Yichen tiba-tiba menyusut. Pameran perdagangan batal ini terlalu berani, bukan? Meskipun Thunder Beast dan Thunder Monster tidak dapat dibandingkan, mereka sangat kuat di antara ras kelas 1. Di sini, mereka benar-benar menjual mayat raksasa puncak ras mereka,